dahulu. Ya, ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu dengan teman-teman. Kiranya Tuhan mau menolong kami pada saat kami dapat bertukar pendapat, dapat mendengarkan firman Tuhan, mau memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong juga teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini. Kiranya Engkau mau sampaikan ke tempat ini sampai bersama-sama, walaupun kita masih tetap melalui Zoom, melalui belum dapat bertemu dengan teman-teman kami di gereja, tapi kami mau ya Tuhan bersekutu di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau juga mau menolong WiFi yang kami gunakan ialah dapat berjalan dapat baik dan lancar, dan kami mau menyerahkan juga untuk Ibu Dewi yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan Ibu Dewi sampaikan menjadikan berkat bagi kami sebagai ibu-ibu. Kami serahkan ya Tuhan acara persekutuan WBI ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ibu-ibu, selamat sore semuanya. Sehat semuanya. Oke ya. Ya, sehat semuanya. Ada satu lagu pujian ibu-ibu, di sini dikatakan kita bertemu dalam kasih. Ya, saya akan bacakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, katanya begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ini satu pujian ini memang gembira sekali, gembira bersuka cita ya, walaupun mungkin sekarang kita jarang bisa ketemu di gereja, tapi kan kita walaupun lewat Zoom kita masih bisa bersekutu. Tadi juga pas saya baru datang ada Ibu Mariani, kita ngobrol sebentar ya, kita tanya keadaannya. Nah, mungkin kita sebagai anak-anak Allah kita juga mau ya menegur sapa, ya menanyakan kabar dari teman-teman kita. Ya, ibu-ibu kita akan nyanyi bertemu dalam kasihnya. Nanti mungkin ibu-ibu di mute ya, karena nanti kalau nggak jadi balapan gitu ya. Tapi saya lihat ibu-ibu harus menyanyi ya. Jadi keluarkan suaranya, walaupun mungkin di rumah ya nggak ada siapa-siapa atau di rumah ada banyak orang, kita mau memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Ya, kita mau nyanyi ya ibu-ibu ya, saya siapkan dulu ya. Tunggu sebentar. Terdengar ibu-ibu semuanya? Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya ibu-ibu kita semangat ya, kita mau nyanyi ya, bertemu dalam kasih-Nya ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kau saudaraku, dan kau saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudariku, nanti kita sebut, tunjuk teman kamu. Saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Iya, kita bersuka cita walaupun ada di rumah. Tadi saya lihat Ibu Dewi pakai gerakan. Ya, bersemangat sekali Ibu ini satu ini ya. Oke, Bu, sekarang kita lihat ya. Kita sebentar lagi mau apa nih? Ada ulang tahun gereja. Ya. Sekarang saya mau ngasih beberapa pertanyaan buat Ibu. Pokoknya sekitar gereja deh. Ya. Sekitar gereja. Yang bisa biasa ya pakai raise hand ya. Raise hand-nya ya. Emoticonnya ya. Oke. Sekarang siap. Nanti saya minta bantuan Ibu Priska ya. Siapa yang boleh tunjuk siapa yang duluan. Oke ya. Seputar gereja ya. Ulang tahun keberapakah gereja kita? Ada yang tahu, ini semua tahu. Ya Ibu Priska siapa? Ibu Mariani deh. Ibu Mariani tuh yang udah angkat tangan. Ya Ibu Mariani boleh. Berapa tahun? 60 tahun. Tanggal berapa itu? 60. Tanggal 4 Maret. Oke, tanggal 4 Maret. Betul Ibu-ibu? Betul, pas hari ini ya, ulang tahun gereja kita yang ke-60 tahun. Berarti sudah dewasa, bukan udah dewasa, berarti udah berumur ya. Saya umur 55, berarti 60 lebih tua lagi ya. Ya, berarti kalau sudah semakin dewasa, berarti gereja kita harus semakin bertumbuh ya Ibu-ibu ya. Iya. Nah, berarti perayaannya itu nanti katanya, bukan katanya nih, memang dikatakan perayaannya nanti hari Minggu. Ya, hari Minggu. Nah, kita memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Judulnya? Ya, kenapa? Ya, kita akan memberikan yang terbaik untuk gereja kita. Sekarang, saya mau tanya, Ibu-ibu tahu nomor rekening gereja kita? Ada yang hafal? Ada yang hafal, Ibu-ibu? Ada yang hafal, Ibu-ibu? Jangan buka contekan ya, Tante ya. Boleh buka contekan nggak ini? Nah, itu contekannya nanti ketua ya. Ada yang tahu? Ibu Miske tuh yang hafal tuh. Ibu Miske, ada nggak Ibu Miske di sini? Ayo raise hand. Oh, ada tuh Ibu Miske tuh. Ada yang tahu nomor rekening gereja kita? Kan ibu-ibu suka ngasih perpuluhan. Udah Tapi hafal harusnya. ingat, karena langsung klik aja ya. Langsung klik aja. Iya, nomor rekening gereja kita BCA 085-823-8989. Boleh dicatat buat nanti bawa ke gereja buat hadiah ulang tahun gereja kita. Nah, atas nama siapakah itu? Raise hand Ibu-ibu. Ibu Priska, Ibu Emma dulu. Ibu Emma dulu. Ibu Emma, ya silakan Ibu Emma. Lili Sunaria, Ibu Lili Sunaria. Lili Sunaria. Jadi jangan salah ibu-ibu ya membawa persembahannya. Rekeningnya BCA-nya 085-823-8989 atas nama
Susanti, oh bukan, atas nama Lili Sunaria, jangan nama saya, jangan ya, Lili Sunaria. Ya, jadi ibu-ibu Betul. ditunggu ya, hari Minggu HUT gereja membawakan hadiah buat gereja kita tercinta. Oke ya ibu-ibu ya? Iya. Ada lagi games yang berikutnya. Tebak wajah ya ibu-ibu ya. Oke, siapkan. Ada wajah seseorang. Beliau ini, sekarang saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Sebelum ibu saya kasih clue-nya dulu. Ada yang tahu tidak? Sudah angkat tangan ini. Dari mulut. Ibu Emma ini. Ibu Emma ini udah raise hand. Ibu Emma tahu? Hebat Saya Ibu Emma. tahu. Sepertinya papa saya, Pendeta Yusuf Bardia. Saya mau jawab. Ya. Ya, berarti tidak salah Ibu Emma memang anaknya benar tulen. Betul. Bukan tulen anaknya. Betul. Belum dikasih clue, belum apa, udah hebat duluan dapat. Oke, iya. Benar Ibu Emma tulen. Asli. Iya. Saya juga tadi mau nebak Pendeta Yusuf. Oh, iya. Raise hand ya ibu-ibu. Iya, Raise hand iya. dulu. Nanti kami tunjuk. Oke, berarti Bu Priska ya, orang-orang atau jemaat yang sudah lama di Bait Lahim berarti semua ya, kecuali saya baru tahu sekarang. Kan dari gereja sini ya. Iya, berarti wah, jemaatnya jempolan dong semuanya ya. Ya. Tahu Saya dari nya itu Oke. diakon almarhum Tony. Oh iya tadi. Iya, oke. Sekarang mau lagi foto yang kedua. Silakan foto yang kedua. Oh, Foto yang kedua, silakan. Hidungnya saja. Hidungnya saja. Ada yang kenal hidungnya saja? Silakan. Ibu Reni itu. Ada yang kenal hidungnya saja? Ibu Reni. Ibu Reni? Tahu. Ya, Raise siap. hand di aplikasi. Raise hand-nya. Ya, Bu, siapa Bu? Pendeta David. Ini Bu Priska tuh gimana ini tuh ya? Saya kasih clue-nya, nggak usah dikasih clue, udah pada tahu semuanya. Bingung. Padahal hidungnya saja ya. Hidungnya Betul? Betul? Pendeta David. iya, ibu-ibu semua pada hebat semuanya. Padahal hidungnya Betul. dikasih. Aduh, ampun ya. Berarti, wah benar jemaat tulen semuanya nih ya. Iya betul. Ini adalah Pendeta David Sumarto. Oke. Ya, sekarang. Lagi ya, dengarkan lagi pertanyaannya. Alamat gereja Bait Lahim, Jalan Jenderal Sudirman. Raise hand di aplikasi ya ibu-ibu. Saya nih. Raise hand. Tadi ibu Nia dulu. Ibu Nia, ada boleh Ibu Nia. Jalan Jenderal Sudirman nomor 586. Oke, bagus, nggak terbalik. Kadang Kelurahan kecamatan nggak pakai ya Bu? 568 ada yang begitu, jalannya bukan Jenderal Sudirman. Ada yang seperti itu. Wah, hebat-hebat semuanya. Nggak salah ya, nggak salah alamat ya. Berarti benar tuh kalau setiap minggu Ibu Agustina atau Bu Nia datang ke gereja itu benar. Nggak ke sebelah apartemen, nggak. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan kelas sekolah minggu yang paling bawah sampai paling atas. Sebutkan kelas sekolah minggu dari paling bawah sampai Ketua sekolah minggu ya. Sudah angkat tangan. Nggak jadi, kita. jangan saya. Biarin aja yang lain. Bu Priska. Ini yang angkat tangan cuma 2 ini masalahnya. Coba Satu lagi Ibu Yanti siapa? silahkan. Ibu Emma satu Bianti lagi. aja. Nanti takut ini. Kalau saya hafal. kelas bawah sampai kelas atas. Ibu Emma atau Ibu Yulianti? Ibu Reni. Bu Priska yang saya Ibu lihat. Reni, Ibu Reni aja, Ibu Reni. Mbak. Coba. Foni tuh, Ibu Foni juga raise hand tuh. Mana? Juga resensi. Ibu Oh Foni. iya. Ibu Foni dulu ya. Ibu Foni silakan Ibu Coba Foni. ya.
Dari kelas asuhan sampai kelas lansia. Wah, betul Ibu Yuli. Harus di Sebutin rinci, ya. satu-satu asuhan, Indria. Nanti Ibu Yuli yang menilai. Nanti Ibu Dan menilai. Ria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Remaja, Pemuda-pemudi, Dewasa Wanita, Dewasa Pria, 1 sampai Dewasa Senior, terus lansia. Betul Ibu Yuli. Nah, 100. Oke, betul. Berarti ini calon dimasukin menjadi apa? Anggota sekolah minggu. Panitia. Oke, jadi ketua kata Ibu Yuli juga. Oke ya. Ya, ini adalah pertanyaan-pertanyaan seputar gereja kita ya. Ini kebanyakan jemaatnya udah pada darah daging semuanya nih. Semua pertanyaan dilalap semuanya nih ya. Hebat-hebat semuanya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaan lagi deh ya. Satu pertanyaan lagi. Lihat gambar lagi. Ada yang tahu? Saya kasih clue-nya. Belum ada yang angkat tangan ya? Ibu Emma. Ibu siapa? Ibu Penny itu? Ibu ya, Bu Emma? Ibu Emma boleh? Ibu Di unmute. Yanti Abednego. Gimana ya? Saya udah nggak bisa kasih pertanyaan lagi. Nggak bisa. Betul, Ibu Yanti Abednego. Enak Ibu Priska, padahal tadi dikasih fotonya banyak sekali. Ya, nggak usah kasih clue, nggak usah kasih apa. Saya nyari di sejarah gereja ini clue-nya kayak gimana. Semuanya sudah bisa terjawab semuanya. Hebat anggota Bait Lahim semuanya. Tepuk tangan dong buat anggota jemaat Bait Lahim semuanya untuk WBI kita. Oke, terima kasih semuanya. Iya, kita sebentar mau berdoa ya. Mau berdoa untuk gereja kita. Nanti hari Minggu ada perayaan ya. Kita minta nanti siapa? Ibu Miske. Ibu Mike yang akan pimpin doa ya mengenai acara yang akan dilaksanakan, lalu firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Muksin, lalu juga kesatuan jemaat gereja kita dan kesehatan jemaat kita. Biarlah acara HUT berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Ibu Mike, saya minta untuk berdoa. Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada sore hari ini kami boleh bersekutu di persekutuan WBI. Kami mengucap syukur ada waktu kami untuk bersama-sama menaikkan doa kepada Tuhan. Pada sore ini ya Tuhan, secara khusus di hari ulang tahun Gereja Bait Lahim, kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena sepanjang 60 tahun gereja kami berdiri, Tuhanlah yang menjadi pemimpin kami. Tuhan yang sudah memimpin gereja kami hingga sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ada banyak hal yang sungguh-sungguh kami boleh melihat tangan kuasa Tuhan yang luar biasa yang selalu memimpin gereja Baptis Bait Lahim. Secara khusus kami mau berdoa untuk acara ucapan syukur pada hari Minggu nanti, tanggal 6. Kiranya Tuhan menolong acara ini supaya boleh berjalan dengan baik. Acara yang sudah disusun, biarlah Tuhan juga menolong. Semua yang bertugas, Tuhan beri kesehatan yang baik. Semua hal yang sudah dipersiapkan, Tuhan juga menolong supaya semua acara boleh berjalan dengan baik. Kami mau serahkan juga untuk pembicara tamu, Pak Pendeta Daniel Muksin, supaya Tuhan juga menolong. Baik perjalanannya sampai ke Bandung, kesehatannya, Tuhan tolong. Juga apa yang nanti disampaikan melalui firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami mau serahkan gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Juga acara nanti pada hari Minggu,
ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin semuanya. Secara khusus juga kami mau berdoa untuk gereja kami ini ya Tuhan. Kami serahkan semua, baik gembala sidang, para diakon, dan juga semua panitia. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, menolong supaya semuanya Tuhan berkati, supaya baik gembala sidang pun para diakon, juga semua panitia, supaya boleh menjalankan kepemimpinan di gereja kami ini dengan hikmat, kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati semuanya, Tuhan tolong semuanya. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu ya Tuhan di Bait Lahir. Tuhan tolong supaya Tuhan yang memelihara semua jemaat gereja-Mu ini. Tuhan tolong supaya Tuhan yang memimpin semua jemaat gereja-Mu ini. Tuhan peliharakan di saat-saat pandemi seperti ini. Tuhan peliharakan. Secara ekonomi juga Tuhan tolong memberkati. Cukupkan segala apa yang diperlukan. Tuhan yang memberkati semuanya ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk anak-anak kami yang bersekolah, yang kuliah. Tuhan berkati mereka supaya juga mereka boleh belajar dengan baik. Walaupun secara online, tapi Tuhan pimpin mereka satu persatu. Supaya mereka boleh sekolah, belajar dengan baik. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Secara khusus juga kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah usia lanjut ya Tuhan. Kami mau serahkan mereka juga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Cukupkan apa yang mereka perlukan. Beri sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menolong mereka satu persatu. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Tuhan pimpin. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat juga hari ini ada jemaat-Mu yang sudah dipanggil pulang ke surga. Kami serahkan Pak Tekasyong, keluarganya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan hiburkan. Juga kami mau berdoa secara khusus untuk Ibu Popon yang masih di rumah sakit. Tuhan tolong juga yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kehendak-Mu saja yang jadi ya Bapak, yang terbaik untuk Ibu Popon. Kami juga mau berdoa buat Lilis. Tuhan kuatkan hatinya. Tuhan hiburkan hatinya ya Tuhan. Kami serahkan juga Ibu Popon. Tuhan beri penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Semua anak-anaknya juga Tuhan tolong, anak, menantu, dan cucu, Tuhan tolong kuatkan, hiburkan hatinya. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat Ibu Ui Chai Syong, kami ingat Ibu Iyang, kami ingat juga Ibu Tan Cip Puan, kami juga ingat untuk Pak Haris juga yang sakit, Ibu Rutrina. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan mengurapi supaya ibu-ibu kami ini dan juga Pak Haris boleh Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Kami juga ingat, kami mau berdoa juga untuk Ibu Laniap yang kurang sehat, untuk anak kami Han-Han. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk kesembuhannya. Kami percaya juga bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan Han-Han ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan juga untuk kedua orang tuanya, untuk adiknya juga. Tuhan menolong keluarga ini supaya sungguh-sungguh kedua orang tuanya bersatu hati bersama-sama untuk berdoa dan menyerahkan Han-Han ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan Han-Han. Kami juga ingat untuk pemulihan Ibu Ukan yang ada di Ciwidey, juga Ibu Kodariah. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu supaya mereka boleh dipulihkan dan boleh cepat sehat seperti sedia kala. Ibu Ukan juga kami mengucap syukur sudah bisa berjalan walaupun masih tertatih-tatih. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang begitu cepat. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menopang semuanya. Terima kasih. Kami serahkan terus pemulihannya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau serahkan juga untuk Ibu Lihwa juga yang kurang sehat. Kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu supaya Ibu Lihwa
Ibu Lania diberi kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga mau berdoa untuk semua anggota WBI gereja kami ini Tuhan, supaya kami bersatu hati bersama-sama melayani Tuhan, supaya kami juga bersama-sama diberi kekuatan, diberi pemeliharaan oleh Tuhan, Tuhan yang menolong semuanya, supaya kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami juga. Tuhan memberkati WBI gereja kami. Kami serahkan doa kami ini yang jauh daripada sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Kami serahkan sisa acara, kami serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Dewi, supaya Tuhan menolong juga, supaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih untuk Ibu Mika yang sudah berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Ya, biarlah kita bersatu hati supaya gereja kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu-ibu, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi. Kita akan nyanyi satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Biarlah kita mendapat kesempatan untuk dapat melayani Tuhan lebih baik lagi. Kita mendapat kesempatan untuk dapat hidup, supaya kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari ibu-ibu kita akan menyanyikan lagu ini, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Tunggu ya ibu-ibu, tunggu sebentar. Ada yang kesalahan. Tunggu Bu, sebentar. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi, dengan lebih sungguh lagi. Kita gunakan waktu kita, hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.
selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah kita menjadi berkat untuk hidup kita ini ya. Ibu-ibu, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Ibu Dewi. Temanya hari ini adalah wanita yang dipakai Tuhan. Bahannya diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Bagaimana wanita yang dipakai Tuhan itu? Silakan Ibu Dewi untuk membawakan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Tapi sebetulnya itu salah ya. Dari 1 Samuel 25. 1 Samuel 1 Samuel 25. Saya minta izin dulu pada Bu Debi sama Bu Mike. Saya belajar Bu memberanikan diri. Sebetulnya mungkin belum pantas ya saya menyampaikan, tapi karena saya hasil membaca firman Tuhan setiap hari, waktu itu saya mendapatkan di 1 Samuel 25 seorang perempuan namanya Abigail. Waktu itu saya nggak tahu kalau Abigail itu adalah nama dari salah satu tokoh wanita yang dipakai Tuhan. Saya waktu di Perth punya keponakan, dia punya anak namanya Abi. Kok namanya Abi? Ya, Abigail dari Alkitab. Saya bingung, saya asal nggak pernah dengerin nama Abigail. Nah, waktu saya baca sampai di Samuel ini, kok ada nama Abigail. Jadi saya akan mencoba membawakan wanita yang bernama Abigail. Sebelumnya mari kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan urapi pakai bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu supaya benar-benar Tuhan yang menuntun. Kami akan berbicara seorang Abigail, biarlah kami dapat mencontoh, terlebih kami dapat mengikuti teladan yang sudah Tuhan berikan. Kiranya Engkau akan pimpin dari awal sampai akhir, Engkau memberkati menyertai kami. Tuhan juga membuka setiap hati ibu yang mendengarkan pada saat ini supaya semuanya ini menjadi berkat. Terima kasih Bapak, kami mohon ampun untuk segala dosa kesalahan yang kami lakukan, supaya doa ini tidak terhalang oleh dosa kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Amin. Sebetulnya wanita-wanita yang dipakai Tuhan banyak ya, di antaranya di gereja kita ya ada ya namanya Deborah, Ruth, Hana, Esther, Dorcas. Kalau Abigail saya belum menemukannya nama Abigail di gereja atau mungkin saya belum tahu. Deborah mungkin ibu-ibu tahu ya, dia seorang hakim. Terus ada Naomi seorang mertua ya yang dia tidak sakit hati dengan Tuhan karena anak-anaknya dipanggil pulang. Juga Ruth juga wanita yang baik ya. Dia yang menurut pada bukan orang tuanya, pada mertuanya dia mau merendahkan dirinya, dia mau menjadi pemungut sisa-sisa panen walaupun akhir hidupnya baik. Terus Esther yang menjadi ratu dan Dorcas atau Tabita yang suka membuat pakaian-pakaian ya, yang dia juga baik hati,
karena dalam ceritanya di Alkitab Dorcas ini juga sering banyak memberi. Nah, saya akan membawakan Abigail itu dari 1 Samuel 25. Sebetulnya dari ayat 1 sampai habis, tapi nanti hanya di ayat 23 ya, dari ayat 23 aja nanti saya mau bawanya. Jadi ketika saya membaca ini, seorang Abigail itu adalah istri dari seorang pengusaha namanya Nabal. Tapi Nabal ini sebetulnya orang yang tidak baik. Dia itu tidak menurut perintah Tuhan, dan dia itu orangnya kasar. Disebutkan di sini bahwa Abigail adalah seorang yang bijaksana, cantik. Bisa dibayangkan sama kita ya ibu-ibu, udah cantik, baik hati, bijaksana, kayaknya sempurna nama Abigail ini. Kenapa saya bawa ini? Karena di Alkitab ini dikatakan begini, ketika Abigail melihat Daud, 23 ya, 125 ayat 23, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Mengapa dia melakukan ini? Karena dia tahu dari pegawainya bahwa Daud seorang raja itu mendengar kalau suaminya Nabal itu sedang menggunting bulu domba. Kemungkinan kalau gunting bulu domba itu waktunya orang bagi-bagi atau mungkin waktunya berpesta gitu ya. Waktu itu Raja Daud minta sedikit dari kekayaan yang dipunyai oleh Nabal, tetapi Nabal itu tidak mau menerima, tidak mau menyanggupi apa yang Raja Daud minta. Nah, waktu pegawai-pegawainya datang untuk memberikan permintaannya, malah sama Nabal diperlakukan tidak baik. Nah, waktu itu Abigail tidak mengetahui bahwa suaminya seperti itu. Dia tahu dari pegawainya. Pegawainya kasih tahu bahwa Nabal telah melakukan hal yang tidak baik. Padahal waktu kami, maksudnya rombongan dari Nabal itu sedang mengembalakan domba di dekat perkemahan Daud, mereka tidak pernah diganggu dan diperlakukan dengan baik. Tapi waktu ada suruhan dari Daud menyampaikan kepada Nabal, sama Nabal diperlakukannya tidak benar. Akhirnya sampai digundulin. Ibu-ibu nanti bisa baca lah ya, kalau saya baca di sini sepertinya nggak akan cukup waktunya ya. Nah, sampai digundulin. Jadi yang saya ambil di sini seorang Abigail, istri dari seorang yang kaya raya, tetapi suaminya yang tidak takut akan Tuhan, yang dia katakan sendiri di sini, iya gini nih, ada di 24 ya, ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jadi dengan kekuatan yang dihimpun mungkin ya Abigail itu, karena Daud menyuruh seluruh anggota keluarga Nabal, pokoknya yang lelaki harus dibunuh semua. Nah, Abigail ketakutan, jadi dia mengambil sebagian dari kekayaannya, dia akan persembahkan, terus dia membuat makanan untuk 400 prajurit orang yang disuruh Daud untuk melakukan pembunuhan. Di tengah jalan dicegatlah sama Abigail, yang Abigail katakan bahwa sebetulnya suaminya memang seperti itu ya. Ada di sini
Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh. Nah, jadi waktu itu si Abigail nggak melihat kan, karena dia dengar dari pegawainya aja bahwa ada suruhan dari Daud. Makanya dia berinisiatif untuk dia melakukan itu, untuk dia menemui Daud, untuk minta maaf dan untuk memberikan dari apa yang harus dipersembahkan tanpa setahu dari suaminya Nabal. Karena kalau tahu kemungkinan nggak akan dikasih dan kemungkinan pasti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Makanya dia nemuin dulu bahwa sesampainya ketemu Daud itu tadi dia melakukan itu. Terus dalam hal ini Abigail itu bisa menyampaikan peringatan kepada Daud bahwa Daud itu udah orang baik yang takut akan Tuhan. Janganlah hendaknya Daud melakukan pembunuhan. Kalau saya artikannya di sini, ibu-ibu boleh dibaca nanti untuk keseluruhannya. Dia mengatakan bahwa kalau memang suami saya yang salah, biarlah saya yang minta maaf. Dan kalau memang apa yang saya bawa ini tidak berkenan sama raja, biarlah untuk diberikan kepada pegawai Daud yang diperintah itu untuk udah aja diberikan ke dia kalau memang tidak termakan oleh Raja Daud. Itu dengan hati yang tulus ya, mungkin dia minta bahwa dia memperingatkan seorang Raja Daud, diperingatkan untuk tidak membunuh. Dan Daud pun mendengar itu loh. Jadi mungkin juga pimpinan Roh Kudus juga, Daud terbukalah hatinya bahwa iya ya, kenapa saya sesama orang Israel saya harus membunuh. Jadi akhirnya tidak terjadi pembunuhan, tetapi Daud bisa menerima apa yang dikatakan Abigail. Akhirnya diterimalah itu bawaan-bawaan yang Abigail berikan ya. Jadi di situ juga, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang. Tuhan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Dalam hal ini Abigail itu mengingatkan seorang raja ya. Mungkin kalau kita gitu, berani nggak kalau kita tuh mengingatkan umpama presiden berbuat yang gini. Sedangkan kita itu apa sih? Cuman mungkin istri konglomerat lah ya, tapi kan bukan istri menteri ataupun istri pejabat yang lain yang boleh diberi kesempatan untuk memberikan wejangan, peringatan gitulah. Tapi Abigail dia dipakai Tuhan untuk mengingatkan Daud supaya tidak melakukan itu. Akhirnya Daud tidak jadi membunuh, tapi tetap Nabal itu mendapat hukumannya. Dia akhirnya meninggal, dan akhirnya Abigail pun dilamar sama Daud menjadi istrinya. Tapi di sini yang saya tekankan, bahwa Abigail itu dipakai Tuhan itu untuk apa? Untuk memperingatkan seorang Raja Daud. Dia mau rela dirinya itu untuk, ibarat kalau Daud waktu itu tidak dengar, dia kan pasti jadi korban. Kalau Daud marah, akhirnya pun Daud juga akan ya udah, kamu siapa?
saya nggak akan dengar kamu, akan dibunuh juga. Berarti dia kan berani untuk menjadi gantinya suaminya. Suaminya yang berbuat tidak benar, tapi Abigail mau rela, biarinlah saya. Nah, saya tuh senangnya di sini, kita ibu-ibu di sini ya, semua pasti punya masing-masing masalah ataupun kehidupan kita nggak akan sama. Tapi yang jelas di sini semua pasti Tuhan pakai untuk membawa ke jalan yang benar. Nah, kalau Abigail dapat seperti itu, ibu-ibu di tempat ini yang sedang mendengar ini, bisa nggak seperti Abigail? Ya, cantik, bijaksana, baik hati. Semua perempuan pasti cantik. Tapi semoga semua perempuan yang dengar ini bisa bijaksana, bisa baik hati, mau dipakai untuk Tuhan dengan segala cara masing-masing. Mungkin ada yang di sini kan kita banyak ya, ada yang jadi guru, ada yang mungkin mimpin perusahaan, mimpin rumah tangga, jadi penasehat, apapun lah ya, itu semua masing-masing ada. Walaupun hanya untuk menyapu sendiri ya, menyapu juga itu juga suatu pekerjaan yang menolong. Contohnya kalau kita umpamanya ya udahlah kita gereja kotor, mari yuk sama-sama kita sebelum kebaktian kita datang sebelumnya atau kemarinnya kita datang sama-sama kita bersihin, seandainya seperti itu bisa aja dilakukan, semuanya bisa. Seperti contohnya yang baru saja kemarin ya, kalau saya baca dari kesan-kesan yang diberikan ibu-ibu pada waktu Ibu Mulan meninggal, sepertinya tidak ada satu orang pun yang merasa menyesal atau satu orang pun yang merasa nggak mau kenal dengan Ibu Mulan. Semua mengatakan bahwa Ibu Mulan baik, Ibu Mulan setia, Ibu Mulan tidak pernah banyak bicara, tetapi dia melakukan. Itu mudah-mudahan bagi kita semua yang di sini bisa menjadi contoh. Kalau Abigail kan mungkin ibu-ibu juga harus baca lagi ya di Perjanjian Lama di 1 Samuel 25. Itu terlalu jauh sekali ya, yang baru aja kemarin. Terus kalau ibu-ibu baca sebelumnya juga ada Hana yang berharap mempunyai anak keturunan, itu juga hanya minta kepada Tuhan. Kayak Naomi yang tidak punya dendam dengan Tuhan, anak-anaknya meninggal. Nah, kita yang kayaknya dicukupin segala sesuatunya ada, diberi sama Tuhan. Mau nggak kita dipakai? Itu yang saya sampaikan ya. Jadi kayaknya kalau kita mau membuka hati kita untuk dengar apa yang Tuhan bicarakan, memang Tuhan tidak bicara melalui langsung Tuhan datang, "Hei Dewi gini enggak ya." Tapi dengan salah satunya itu hasil saya baca firman Tuhan, saya ketemu Abigail. Nah, mungkin ibu-ibu juga dengan ketemu teman atau mungkin bisa penjual sayur, tukang sampah, mungkin dengan kata-kata yang apapun, itu mungkin bisa loh menggerakkan kita. Nah, yang di sini mau nggak kita menjadi seorang wanita yang bisa dipakai Tuhan? Mungkin itu aja yang dari saya ya.
Nanti bisa ditambahin, Ibu bisa baca dari Amsal 9 ayat 10, Amsal 14 ayat 16, Amsal 29 ayat 11, Amsal 10 ayat 5, Amsal 3 ayat 35. Pokoknya asal kita semua minta pimpinan Roh Kudus, semuanya pasti bisa. Dan yang terpenting kita harus berpegang teguh kepada apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Tuhan contohkan. Kita bisa melihat contoh nyatanya. Contoh Ibu Mulan. Nah, tapi Ibu Mulan itu dia berjalannya di jalan siapa? Di jalan Tuhan. Nah, jadi kita juga harus ngikutin ya. Kita ngikutin orang yang berjalan di jalan Tuhan. Jadi ya udahlah, namanya orang, nggak usah ketersinggungan. Oh saya tersinggung, saya itu menyinggung, saya kurang nggak enak menerimanya seperti ini. Marilah kita hilangin yang seperti itu. Kita belajar, coba kita persiapkan diri kita masing-masing semua untuk tetap menjadi wanita yang bisa dipakai Tuhan, baik itu di keluarga, di masyarakat, ataupun di mana di lingkungan kita ada. Jadilah kita garam ya, jadilah kita terang supaya kita pantas disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi cerita Abigail mungkin baru sampai di sini saja. Kalau masih banyak kekurangan, saya minta Ibu Mike ataupun Ibu Debbie boleh menambahi atau boleh menyempurnakan, Bu. Karena pasti masih banyak kekurangan. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Itulah wanita yang dipakai Tuhan melalui Abigail. Itu aja, terima kasih. Semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa. Dan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah semua yang diceritakan Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan tanamkan di setiap hati ibu-ibu yang mendengarkan. Biarlah kami benar-benar Tuhan siap untuk dipakai Tuhan dan selalu menjadi anak Tuhan yang benar dan selalu berada di dalam jalan Tuhan yang benar. Terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur, kami sudah berdoa Tuhan. Amin. Oh ya, pada kesempatan ini saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk Miske, juga turut berduka cita untuk keluarga Patekasium. Terima kasih. Saya kembalikan mungkin kepada Ibu Susanti atau kepada Ibu Dewi, kepada Ibu Debbie atau Ibu Mike kalau mau ada ditambahin. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih firman Tuhannya untuk Ibu Dewi. Gimana Ibu Mike atau Ibu Debbie mau ada tambahan sedikit? Silahkan Bu. Sebelum kita mengakhirinya. Cukup, Bu. Cukup. Ibu Debbie, sekalian Bu Debbie udah senyum-senyum. Mau tambahkan Ibu Debbie? Oke, biarlah kita menjadi wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Tadi Ibu Dewi katakan, baik di keluarga, di gereja, tempat kita untuk beribadah, bahkan juga di lingkungan kita, mungkin tempat kerja, ya. Biarlah kita menjadi garam dunia. Ya, tadi kata Ibu Dewi begitu ya. Garam dan terang dunia, di mana Tuhan tempatkan sebagai kita sebagai pribadi, kita sebagai wanita yang selalu ingin dipakai oleh Tuhan. Mungkin sampai di sini ya persekutuan kita ya. Ibu Debbie silakan mau tutup dalam doa, dan mungkin ada tambahan sedikit, silakan Ibu Debbie ya. Kita tutup dalam doa. Sudah tutup dalam doa, saya serahkan kepada Ketua WBI kita Ibu Ani untuk memberikan pengumuman. Terima kasih Bu Santi. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk penjelasannya buat kita sore hari ini tentang Abigail. Satu yang saya
jadi berkat buat saya lewat pelajaran hari ini adalah mengapa Abigail disebut wanita yang bijaksana dan dia tulus hati. Karena satu hal yang tadi Bu Dewi sampaikan yang itu langsung nancep di hati saya adalah Abigail dia berani meminta maaf untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Itulah mengapa dia disebut wanita yang bijaksana dan tulus hati. Dan ini sungguh memberkati saya secara pribadi. Terima kasih banyak Bu Dewi untuk penjelasan buat kita sore hari ini. Dan saya yakin ibu-ibu juga semua bisa menangkap berkat lewat pelajaran kita sore hari ini. Dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Bait Lahim yang ke-60. Juga selamat ulang tahun buat Bu Miska. Tuhan memberkati dan turut berduka cita untuk Ci Lilis, di mana hari ini Pak T.K. Syong dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan mari kita terus doakan untuk Ci Lilis, juga untuk Ibu Popon, biar jamahan Tuhan menjadi bagian mereka. Sepanjang hari ini ada sukacita dan ada kekuatan dari Tuhan. Mari kita tutup WBI kita di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh bersekutu. Terima kasih untuk rangkaian ibadah yang begitu baik, yang begitu indah, yang boleh menguatkan hati kami. Terima kasih untuk Ibu Susanti yang sudah memimpin sepanjang pelayanan WBI sore hari ini. Juga berterima kasih untuk Ibu Dewi yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat Abigail, itu boleh memberkati kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi wanita yang bijaksana, kami boleh menjadi wanita yang dikenal tulus hati, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih banyak memberkati keluarga Ibu Susanti dan Ibu Dewi, biar semua keluarga mereka disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Kami juga berterima kasih karena hari ini gereja kami boleh berusia 60 tahun, perjalanan yang panjang, tetapi Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan kami terus berdoa, Tuhan sendiri yang akan menumbuh kembangkan pelayanan gereja ini, Tuhan. Dalam segala ketidakmampuan kami, dalam segala keterbatasan kami, tapi kami percaya, kami yakin bahwa Allah yang kami layani, Allah yang memulai gereja ini, Engkau juga Allah yang akan menyertai, memimpin, dan menyelesaikan pelayanan ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih banyak Bapak, berkati untuk setiap ibu-ibu WBI yang sore hari ini sudah bergabung lewat Zoom ini. Tuhan Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati suami dan anak-anak mereka, memberkati setiap tugas dan pekerjaan mereka. Apapun yang sementara mereka kembangkan, mereka lakukan, tangan Tuhan yang akan membuat semuanya berhasil. Segala beban pergumulan mereka Tuhan, biar Engkau Allah yang penuh kasih, penuh kemurahan, Engkau Tuhan akan menyelesaikan, memberi jalan keluar, dan memberikan ketenangan yang sejati kepada mereka semua. Terima kasih banyak Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sementara berduka, kami berdoa untuk Ci Lilis, Tuhan memberkati dia, memberkati Bu Popon, memberkati kakak adik, semuanya penghiburan dari Tuhan menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Miska yang hari ini berulang tahun, Tuhan memberkati Ibu Miska, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan umur yang panjang, dan Tuhan memberkati kehidupan dia dalam keluarga dan dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan, terpuji namamu. Kami mau akhiri rangkaian WBI kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah menyertai dan Tuhan sudah memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu Debbie, saya serahkan sama Ibu Ani
Mau difoto dulu Ibu Ani atau mau ngasih pengumuman, silakan. Sebentar ya, pengumuman dulu ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini. Ibu Susanti, Ibu Priska yang sudah menolong kita dalam membawakan acara persekutuan hari ini. Ibu Dewi, terima kasih sekali renungannya. Ada beberapa juga yang mengenai saya. Dan mungkin ibu-ibu yang lain juga pasti kena gitu ya. Terima kasih sekali, sungguh bagaimana kita menjadi wanita yang bisa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Ibu Dewi. Untuk Ibu Mike, untuk Ibu Debi, terima kasih juga sudah menolong kita dalam doa. Untuk ibu-ibu yang lainnya yang sudah masuk dalam Zoom persekutuan hari ini, terima kasih. Untuk yang belum bergabung, mungkin untuk selanjutnya boleh bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk multimedia yang sudah menolong kami sehingga persekutuan ini boleh berjalan ya. Untuk Koko Roki, untuk Krista juga yang sudah menolong. Terima kasih. Ada satu pengumuman. Pengumuman dari WBI. WBI akan mengadakan persekutuan lagi pada tanggal 18 Maret. Masih secara Zoom. Nah, di persekutuan berikutnya akan ada kelanjutan dari persekutuan hari ini. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah hadir hari ini, ditunggu ya tanggal 18 Maret. Masih secara Zoom pukul 18. Kami juga dari WBI mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ke-60. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Miske. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah menjadi WBI yang setia. Ditunggu di persekutuan selanjutnya. Mungkin itu aja ya pengumuman hari ini. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah bergabung. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Priska. Ya baik ibu-ibu yang sudah hadir, terima kasih. Jangan live dulu ya. Boleh ibu-ibu buka kameranya. Kita mau foto dulu bersama.